Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, syukur alhamdulillah. Kali ini kita berjumpa kembali di Jejak Semesta 65 Channel. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan lancar dan baik. Saudara sekalian, kali ini saya ingin menyampaikan suatu amalan yang berkaitan masalah hikmah atau khasiat surat Al-Fatihah. Soal ini seperti yang dikemukakan oleh Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni atau Syekh Al-Buni di dalam kitabnya Samsul Ma'arif. Kita pernah juga mengemukakan tentang rahasia surat Basmalah di dalam kitab ini. Saudara sekalian, di dalam kepercayaan atau keimanan kita, bagi setiap muslim, bahwa Al-Quran adalah kitab atau kumpulan firman Tuhan Allah SWT yang turunkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang mengatur berbagai tata kehidupan setiap orang maupun termasuk juga bermasyarakat, bahkan bernegara, berkelompok yang lebih besar. Bukan hanya juga berkaitan masalah tata kehidupan, berkaitan masalah hukum-hukum, tetapi juga banyak hikmah-hikmah, ajaran-ajaran yang bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia maupun berhubungan dengan Sang Pencipta, bahkan bagaimana kita memujanya, memuja Sang Pencipta atau memuji Sang Pencipta. Salah satu ayat atau surat Al-Quran yang bagi orang Islam setiap hari di dalam beribadah kepada Sang Maha Pencipta dalam bentuk salat dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Bahkan surat Al-Fatihah di dalam, kalau tidak dibaca bagi mereka yang mengerti tetapi tidak membacanya, maka dianggap salatnya tidak sah. Saudara sekalian, para ahli hikmah, para ahli tasawuf, bahkan para ahli hikmah pengobatan di bidang pengobatan misalnya, banyak mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, termasuk surat Al-Fatihah ini dianggap sebagai salah satu surat yang agung yang hanya diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan belum pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Bahkan Al-Quran dipercaya sebagai sumber pengobatan. Selain rahmat dan petunjuk, tetapi juga bisa jadikan sebagai terapi untuk mengobati seluruh penyakit. Bahkan juga bisa dijadikan sebagai wasilah perantara pujaan kepada Sang Pencipta agar doa-doa atau hajat-hajat orang yang mengamalkannya itu diijabah atau dikabulkan oleh Sang Maha Pencipta yang telah menurunkan Al-Quranul Karim itu. Kita memang di banyak tempat, setidaknya yang paling populer kita sering dengar orang membacakan, para da'i dan lain sebagainya membaca ayat wa nunajjilu minal qur'ani ma huwa sifaun wa rahmatun lil mu'minin wa la yajidu lid dhalimina illa hasara. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu sebagai rahmat dan sekaligus sebagai obat penawar bagi orang-orang mukmin. Saudara sekalian, sepintas kita ingin mengemukakan tentang Syekh Al-Buni ini. Nama lengkap beliau adalah Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Beliau lahir di Annaba Aljazair, Afrika Utara. Ia adalah seorang ulama, pakar matematika, sufi, dan juga praktisi ilmu hikmah terkemuka pada zamannya. Garis silsilah atau sanad keilmuannya bersambung kepada para sahabat dan tabi'in.
Pengetahuan dan pengalamannya di bidang ilmu hikmah berhasil ia tuangkan ke dalam banyak karya tulis. Di antaranya adalah kitab Samsul Ma'arif Al-Kubra ini. Dan kitab Manba Usul Al-Hikmah. Saudara sekalian, itulah sepintas tentang Syekh Al-Buni yang kita singkat dengan mengatakan sebagai Syekh Al-Buni, menyebutnya sebagai Syekh Al-Buni. Beliau di dalam kitab ini mengijazahkan beberapa khasiat atau manfaat atau hikmah tentang surat Al-Fatihah ini. Dan barang siapa mencoba untuk mengamalkannya, maka orang itu akan dipenuhi hajat-hajatnya sebagai berikut. Memang banyak, tetapi kita kutipkan beberapa saja untuk keperluan kita pada saat ini. Yang pertama adalah menyembuhkan penyakit yang mencemaskan. Di sini dikatakan bahwa jika ada di antara keluarga kita yang terkena penyakit mencemaskan, maka bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali pada segelas air. Kemudian air tersebut minumkan kepada keluarga kita yang sakit. Insya Allah sakit yang dideritanya akan berangsur reda dan akhirnya sembuh seperti sedia kala. Dikisahkan bahwa suatu ketika Hasan dan Husain, cucu Rasulullah SAW, anak dari Fatimah Az-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib, menderita sakit. Bahkan sehingga Rasulullah merasa sangat cemas. Kemudian Allah menurunkan wahyu supaya Nabi membacakan surat Al-Quran yang tidak ada hurufnya, tidak ada huruf fa-nya, yakni surat Al-Fatihah, sebanyak 40 kali ke dalam segelas air. Kemudian air tersebut dibasuhkan kepada kedua tangan Hasan dan Husain, kedua kaki mereka, serta kepala dan wajah mereka. Tidak berapa lama Hasan dan Husain pun sembuh dari sakit yang dideritanya. Itu yang pertama. Yang kedua, khasiat Al-Fatihah yang kedua adalah terpenuhinya hajat dalam waktu dekat. Dijelaskan bahwa jika kita memiliki hajat atau keinginan yang ingin segera terkabul, maka bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Di antara salat sunnah sebelum subuh dan salat subuh sampai 40 hari secara kontinu. Maka kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah apa yang kita hajatkan akan segera terpenuhi. Yang lain adalah, yang ketiga adalah dijelaskan bahwa jika kita ingin hidup terhormat, memiliki rezeki yang luas, dan rumah tangga yang tentram dan bahagia, bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai salat fardu 5 waktu. Ya, kita wiridkan Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai kita mendirikan salat wajib 5 kali. Setiap selesai jadi 5 waktu yang mulai dari duhur sampai subuh ini ya. Setelah kita dirikan salat, kita wiridkan 20 kali surat Al-Fatihah dan kiat niatkan supaya segala masalah yang kita hadapi insya Allah bisa teratasi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap 20 kali setiap selesai salat fardu 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meluaskan rezeki kita, memperbaiki akhlak kita, memudahkan urusan kita, menghilangkan kesusahan dan kesulitan hidup kita, menganugerahi kita berbagai kemuliaan, menjadikan kita orang yang berwibawa, berpangkat luhur, berpenghidupan baik, dan anak-anak kita senantiasa dilindungi dari kerusakan moral dan kebejatan hidup. Maksudnya kebejatan moral dalam hidup. Nah, ini adalah khasiat amalan surat Al-Fatihah yang ketiga.
saudara-saudara sekalian, sebetulnya masih banyak yang dikemukakan khasiat Al-Fatihah di dalam kitab ini. Ini satu lagi kita coba untuk yang keempat, yang kita coba untuk membacakan yang keempat, yaitu adalah jika kita selalu mengalami nasib sial seperti berdagang selalu rugi, melamar kerja selalu ditolak, maka bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 33 kali secara rutin pada tiap malam sesudah sholat tahajud. Jadi 33 kali setiap malam secara rutin setelah sholat tahajud. Kita baca Al-Fatihah 33 kali. Tentu dengan niat, ya, dengan niat supaya selagi kesulitan yang kita hadapi itu bisa teratasi dan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan selalu mengalami nasib baik dan keberuntungan akan selalu berada di tangan kita, kata Syekh Al-Buni dalam kitab ini. Saudara sekalian, kemudian amalan surat Al-Fatihah berikutnya adalah jika kita atau anak kita memiliki IQ yang rendah, bahkan bisa dibilang berotak bebal, maka bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 70 kali secara berturut-turut selama 7 hari ke dalam gelas yang diisi dengan air. Kemudian airnya itu kita minum atau diminumkan kepada anak kita yang ber-IQ rendah. Dengan izin Allah, kita atau anak kita akan dianugerahi IQ yang tinggi dan berpikiran cerdas sehingga dapat memahami setiap pelajaran yang diterimanya. Saudara-saudara sekalian, itulah di antara khasiat amalan surat Al-Fatihah yang dikemukakan oleh Syekh Al-Buni di dalam kitab Samsul Ma'arif. Tentunya dilakukan dengan keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan mutlak bahwa Al-Qur'an atau surat Al-Fatihah adalah firman atau perkataan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengandung berbagai hikmah dan kekuatan pengobatan maupun kekuatan untuk menyelesaikan sebagai media untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, jika Anda tidak puas dengan penjelasan ini, Anda bisa mencari kitab ini, banyak dijual, dipesan melalui Shopee atau yang lainnya, dan Anda bisa akan mendapatkan banyak keterangan bukan hanya surat Al-Fatihah tapi ayat-ayat Al-Quran yang lain tentang dan khasiat-khasiatnya, sehingga kita bisa mengamalkan dengan tekun dan tenang. Insya Allah dengan keyakinan bahwa Al-Quran ini sebagai wahyu atau firman dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mengandung banyak rahasia yang terkandung di dalamnya, kita bisa mengamalkannya sesuai dengan hajat kita masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.